Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Angkatan 19 Gelombang 5, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bogor tahun 2022, pada kesempatan kali ini akan berdiskusi mengenai Smart City. Sebelum kita mulai diskusinya, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zatuyla Zahra Mutia, saya adalah dokter umum yang saat ini bertugas di Puskesmas Sempur. Pada diskusi kali ini saya akan bertindak sebagai moderator. Nah, untuk teman-teman semua dipersilahkan untuk masing-masing memperkenalkan dirinya, dimulai dari nama, profesi, dan instansinya masing-masing. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya David Abdullah, biasa dipanggil David. Saya adalah seorang perawat di RSUD Kota Bogor. Selamat siang, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tiani Futihat Maulida. Saya seorang perawat. Saat ini bekerja di RSUD Kota Bogor. Ya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Melinda. Saya seorang perawat dari RSUD Kota Bogor. Izin, saya Yayan Oktari, saya seorang dokter umum, instansi UPTD Puskesmas Gedung Badak. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perkenalannya. Nah, kita mungkin sangat sering ya sekarang mendengar istilah smart city, apalagi sekarang itu zaman sudah serba digital dan perkembangan teknologi sangat pesat. Nah, smart city ini diartikan sebagai kota yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu menerapkannya dalam berbagai aspek dalam kehidupan di kota tersebut. Nah, dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian smart city? Mau izin sedikit ya, kalau menurut yang saya tahu, smart city itu adalah suatu kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan performance-nya, mengurangi biaya, juga pemakaian konsumsi, serta untuk terlibat lebih aktif dan efektif kepada masyarakat atau warganya. Sedikit tambahan mungkin ya terkait Smart City ya. Smart City atau kota cerdas itu merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan teknologi internet dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Nah, aset kota yang dimaksud di sini itu bisa terkait pemerintahan, sistem pemerintahan, kemudian sekolah, perpustakaan, penyediaan air, kemudian penegakan hukum dan pelayanan masyarakat lainnya. Seperti itu. Baik, jadi dapat kita simpulkan ya bahwa smart city ini adalah penggunaan teknologi ya dalam berbagai aspek seperti dari pemerintahan, kemudian pendidikan, hukum, dan aspek-aspek lainnya agar pelayanan terhadap masyarakat itu lebih efektif ya, seperti itu. Nah, jadi memang seiring berjalannya waktu nih, setiap kota itu pasti dihadapkan pada beberapa masalah, di antaranya permasalahan peningkatan jumlah penduduk, yang otomatis pasti berefek pada peningkatan kebutuhan, misalnya peningkatan kebutuhan layanan kesehatan, peningkatan kebutuhan lahan untuk tempat tinggal, peningkatan kebutuhan transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira selain hal-hal tersebut, apa lagi sih yang menjadi latar belakang banyak kota-kota di Indonesia dan bahkan di dunia yang menerapkan smart city? Ya, izin menanggapi mungkin dari latar belakang Smart City sendiri. Smart City sendiri itu mampu mendukung proses pengembangan kota menjadi lebih antisipatif, inovatif, juga berdaya saing, sehingga memberikan rasa nyaman dan lebih terstruktur. Melihat potensi yang besar dari Smart City ini memicu banyak negara besar di dunia untuk menerapkan sistem tersebut, untuk bertujuan mempermudah pemerintahan dan mengontrol serta penataan kota juga lebih terstruktur, seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi ya mempermudah pemerintah juga dalam menata kotanya gitu ya, juga supaya kota tersebut lebih inovatif ya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang suatu program atau suatu rancangan itu pasti ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira apa saja sih tujuan dari Smart City? Izin menjawab ya. Kalau menurut pandangan saya,
tujuan dari smart city itu sendiri kita tahu kan definisi dari smart city tadi apa, yaitu kota yang cerdas, atau kota pintar. Nah, diharapkan kota smart city ini bisa membawa efisiensi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Contohnya itu memperbaiki pelayanan publik. Nah, yang kita tahu kan selama ini pandangan masyarakat itu tentang pelayanan publik di Indonesia umumnya ya itu masih terkesan kurang, masih terkesan lamban. Nah, diharapkan dengan adanya smart city ini pelayanan publik itu jadi lebih cepat, tepat, dan juga akurat. Dan terus kita diharapkan itu akan berbanding lurus dengan kesejahteraan warganya, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh program smart city tadi. Gitu. Ya, apakah ada yang ingin menambahkan? Iya, izin menambahkan mungkin ya, dari tujuan dari Smart City sendiri itu kan menciptakan suatu perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju, lebih modern seperti itu, untuk meningkatkan produksi daerah. Nah, di sini juga suatu daerah menggunakan informasi perkotaan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan warganya. Seperti itu sih tujuan dari Smart City sendiri. Oke, baik. Jadi intinya efisiensi ya yang ingin dicapai dari smart city ini agar suatu daerah atau suatu kota itu punya perbaikan dalam pelayanan publiknya sehingga pada akhirnya diharapkan ekonomi atau kesejahteraan warganya juga ikut meningkat. Nah, kemudian untuk mewujudkan smart city itu apa sih komponen-komponen yang harus ada atau pilar-pilar yang harus dimiliki oleh sebuah kota? Izin menanggapi. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca ya untuk menerapkan smart city itu ada beberapa komponen atau beberapa pilar. Beberapa di antaranya itu yang pertama itu adalah smart environment. Smart environment di sini maksudnya terkait dengan lingkungan, yaitu terkait tata kelola lingkungan yang harmonis antar ekosistem yang ada di dalamnya. Dan selain itu juga kita dapat mengembangkan potensi bencana menjadi sumber daya yang produktif. Salah satu contohnya misal bencana banjir yang berpotensi dapat menjadi sumber listrik seperti itu. Lalu selain itu juga dapat melakukan pengendalian lingkungan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Lalu yang kedua ada smart society. Ini terkait pengembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif dan juga produktif. Di sini masyarakat itu dituntut adaptif dengan perkembangan teknologi. Nah, dari situ tuh kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan juga pembelajaran masyarakat itu tuh dapat dijadikan pendorong utama terbentuknya smart city. Lalu selain itu ada juga smart living. Smart living itu di sini terkait pengembangan wilayah terpadu antara pemukiman, sektor pemerintah, dunia usaha dan juga pendidikan yang terpadu. Nah, selain itu di masyarakat juga eh, harus adanya penjaminan keamanan dan kenyamanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu sih yang saya dapatkan. Tambahan mungkin ya terkait 6 pilar dari Smart City yang tadi sudah dijelaskan oleh Tiani. Tambahan berikutnya ada terkait smart economy, di mana di sini artinya memastikan implementasi TIK itu dalam proses transaksi berlangsung di kawasan prioritas itu, atau di kawasan kota yang akan menjadi smart city tersebut. Kemudian ada smart branding, dari namanya aja branding ya. Jadi bagaimana membuat citra sebuah kota tersebut agar menjadi kota yang tertib, tentram, aman, modern, dan canggih tentunya. Kemudian yang terakhir ada terkait smart government. Mungkin ini udah pernah disinggung sedikit ya di materi sebelumnya juga. Pada intinya sih bagaimana caranya pemerintah daerah ini membuat atau menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Secara berkualitas tentunya agar memiliki standar pelayanan yang baik untuk kepada masyarakat seperti itu. Oke, baik. Jadi ada 6 aspek ya untuk membangun smart city itu. Ada smart environment, smart society, smart living, smart economy, smart branding, dan smart government. Nah, kita kan sekarang bekerja dan tinggal di wilayah Kota Bogor. Nah, menurut teman-teman, kalau di Kota Bogor itu sendiri, penerapan atau implementasi dari 6 pilar tersebut itu seperti apa? Ya,
Izin sharing ya untuk penerapan 6 aspek tersebut di Kota Bogor. Dari poin pertama tadi dijelaskan smart governance ya. Pemerintah Kota Bogor sendiri itu sudah menerapkan aspek smart governance dengan baik dengan adanya web kotabogor.go.id. Itu masyarakat mampu mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan terkait Kota Bogor, seperti transparansi anggaran daerah, profil wilayah, terus aspirasi warga, hingga pelayanan-pelayanan yang ada di Kota Bogor. Contohnya sendiri ada pelayanan publik seperti pengembangan aplikasi smart. Mungkin kita juga sudah ada yang mengakses aplikasi tersebut pada saat pembuatan SIPP ya, seperti itu. Lalu juga adanya pengembangan elektronik surat seperti itu, lalu Simpek, Smart, pajak online. Lalu dari aspek smart branding yang difokuskan pada peningkatan brand value daerah itu membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata di Kota Bogor. Lalu untuk implementasi dari smart ekonomi sendiri, Kota Bogor udah mengupayakan elektronifikasi sistem pembayaran, seperti pengubahan transaksi dari manual menjadi elektronik, terus pembayaran tunai menjadi non-tunai. Lalu dari aspek smart living sendiri itu untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Dengan cara mengharmonisasi tata ruang wilayah seperti pengadaan taman-taman terbuka hijau, kawasan tanpa rokok, juga ada aplikasi Simpus untuk di bagian kesehatannya, serta juga menyediakan alternatif transportasi dalam bentuk bis ya, yang sekarang ada bis kita. Lalu dari aspek smart society sendiri, itu juga Kota Bogor mengadakan area pejalan kaki, jalur sepeda di seputaran kebun raya, juga adanya mobil curhat dari Dinkes. Dan yang terakhir dari aspek smart environment sendiri, itu Kota Bogor mengembangkan tata kelola sampah dan limbah, mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah sendiri, dan pengelolaan sampah terpadu 3R. Itu sih yang saya sudah baca-baca ya, sharingnya terkait implementasi aspek-aspek smart city. Terima kasih. Ternyata di Kota Bogor sudah banyak juga ya contoh-contoh penerapan atau implementasi dari pilar-pilar smart city. Nah, sebenarnya kalau kita pernah lihat di YouTube, itu ada satu tayangan Pak Bima Arya itu menceritakan bahwa smart city ini mulai dirancang sejak tahun 2014 dan sampai hari ini itu terus dikembangkan dan dikembangkan. Nah, kira-kira dalam pelaksanaannya apa saja sih hal-hal atau tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bogor dalam mewujudkan smart city? Ya, kalau misalkan kita berbicara bagaimana membangun smart city, pasti semua daerah pasti memiliki tantangannya masing-masing gitu ya. Tapi pada umumnya untuk tantangan membangun smart city ini yang pertama dari pola kerja di sistem pemerintahan daerahnya itu sendiri masih banyak yang terjebak dengan rutinitas. Kemudian yang kedua, masih banyak juga yang menganggap bahwasannya smart city itu selalu berkaitan dengan TIK atau ini proyek TIK gitu. Tapi tidak dengan mindset bahwasannya dengan adanya smart city ini adalah upaya sebagai perubahan budaya kerja. Kemudian yang ketiga, terkait kapasitas SDM teknisnya yang masih rendah. Jadi kan namanya smart city pasti harus ada SDM teknisnya ya di lapangan. Nah, itu masih cenderung rendah. Dan yang terakhir biasanya terkait komitmen pemerintah daerah itu sendiri. Tergantung dari komitmen pemerintah daerah. Kalau misalkan memang komitmennya cukup tinggi, seharusnya smart city ini menjadi sebuah gagasan yang tidak sulit untuk dilakukan seperti itu. Izin menambahkan juga ya, mungkin yang nggak kalah penting juga ya terkait tantangan dari penerapan smart city itu salah satunya dari penerimaan masyarakat. Selain dari ASN yang berperan untuk menerapkan smart city itu kan kita juga membutuhkan kontribusi dari masyarakat terkait penerapannya. Nah, masyarakat mungkin nggak asing ya sama smartphone dan internet. Tapi untuk penerapan smart city ini mungkin di masyarakat itu akan memunculkan beberapa pro dan kontra ya. Nah, kalau misalkan banyak masyarakat yang menolak, hal ini tentu akan menghambat rencana yang sudah disusun. Oleh sebab itu, jadi mungkin peran kita untuk mengedukasi masyarakat itu sangat penting sih terkait pentingnya penerapan teknologi yang akan diterapkan seperti itu. Sehingga dari masyarakat sendiri mungkin akan muncul rasa penerimaan terhadap teknologi yang baru tersebut.
Oke, baik. Tadi sudah disebutkan ya mengenai tantangan-tantangan dalam mewujudkan smart city. Di sini ada satu hal yang menarik bahwa smart city itu bukan hanya kita mampu menggunakan teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi kita juga harus mampu mengubah mindset kita ya menjadi smart gitu, menjadi lebih efisien, kemudian dengan mempunyai integritas yang tinggi juga. Jangan sampai justru teknologi ini mampu malah melahirkan hal-hal yang dimanfaatkan secara tidak pada tempatnya, seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai tantangan-tantangan, kemudian latar belakang, tujuan, dan implementasi smart city. Nah, di sini peran kita kan sebagai CPNS ya, atau sebagai ASN. Nah, kira-kira sebagai CPNS ini apa saja sih peran-peran yang dapat kita lakukan dalam pekerjaan kita sebagai CPNS, sebagai dokter, sebagai perawat, dalam membantu pemerintah mewujudkan smart city? Izin menanggapi mungkin sebagai sudut pandang dari segi kesehatan ya. Di sini saya David dan Melinda sebagai perawat dan ada Dokter Zahra dan Dokter Yayan sebagai dokter ya. Seperti yang kita tahu, kesehatan itu menjadi salah satu bidang pengembangan yang penting dilakukan terkait pengembangan smart city ini. Kalau di rumah sakit sendiri ya, mulai dari pelayanan pasien untuk rawat jalan, misalkan sudah diterapkannya mesin anjungan, jadi pasien itu tidak lagi mengantri panjang seperti itu. Lalu untuk di pelayanan pasien rawat inap mungkin sudah diterapkannya electronic medical record sehingga pelayanan pasien dapat dilaksanakan secara terintegrasi. Lalu selain itu juga mungkin ke depannya surat menyurat terkait rujukan dari puskesmas ke rumah sakit atau antar rumah sakit itu dapat diterapkan menggunakan elektronik yang sudah terintegrasi. Selain itu juga seperti yang mungkin aplikasi yang sudah sering kita gunakan ya di tengah pandemi COVID ini, yaitu salah satunya aplikasi Peduli Lindungi ya. Itu juga merupakan salah satu penerapan dari segi kesehatan di mana kita bisa mendeteksi masyarakat yang terkena atau positif COVID. Mungkin ke depannya bisa juga dikembangkan untuk penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu mungkin dari saya. Sedikit menambahkan ya, kalau menurut saya peran kita sebagai, kalau sekarang kan masih CPNS atau sebagai ASN itu sangat penting karena apa? Bagaimana kita mewujudkan smart city kalau seandainya kita tidak menerapkan smart dulu di dalam kehidupan kita atau di dalam implementasi kita ke keseharian kita gitu. Nah, kalau tadi kan di rumah sakit ya, kalau kita di puskesmas itu juga ada yang namanya pendaftaran via WA atau via pesan singkat. Jadi kalau pasien yang hanya membutuhkan misalnya rujukan saja, dia tidak perlu untuk datang ke puskesmas gitu. Jadi tidak harus antri gitu. Yang kedua itu ada yang namanya tadi udah disebutin sama Melinda, itu Simpus ya. Nah, itu sangat membantu sekali karena secara tidak langsung itu tuh merekam pasien-pasien itu, jadi rekam medis kita, walaupun memang dalam di lapangannya itu aplikasi tersebut masih banyak kurang gitu. Terus ada juga yang namanya aplikasi Sysrute. Nah, Sysrute ini adalah aplikasi yang memudahkan kita untuk merujuk pasien. Dan itu juga bukan memudahkan kita sebagai nakes aja, tetapi juga bermanfaat banget untuk pasien. Kenapa? Karena pasien jadi langsung tahu nih rumah sakit mana yang merespon. Jadi pasien langsung ke rumah sakit tersebut gitu. Kalau secara umum itu ada, kalau kita absen kan itu pakai si demo, jadi kita tidak harus lagi manual mengisi absen atau fingerprint, itu udah langsung terekam. Gitu sih implementasinya kalau menurut saya sebagai CPNS. Baik, jadi itu ya peran-peran dalam bidang kesehatan ya yang dapat kita berikan dalam perkembangan smart city. Ternyata banyak juga dalam keseharian kita ya, termasuk misalnya pengisian rekam medis online, kemudian juga pembuatan rujukan secara online atau Sysrute seperti itu. Harapannya sih semoga di masa mendatang EMR atau rekam medis online itu sudah lebih sempurna lagi ya, sehingga bisa lebih holistik lagi dalam mengkaji pasien. Nah, peran-peran yang tadi memang sangat sesuai ya dengan latar belakang kita sebagai tenaga medis. Kalau kita flashback lagi nih ke
2 tahun yang lalu, tahun 2020 saat pandemi COVID-19 itu baru muncul. Nah, sebenarnya secara tidak langsung nih pandemi ini menjadi salah satu momentum nih Smart City itu untuk berkembang lebih pesat dibandingkan sebelumnya. Karena pada saat itu kita dipaksa ya secara tidak langsung untuk diam di rumah seperti itu. Mungkin teman-teman kita yang di luar tenaga medis itu jadi terbiasa bekerja secara online atau secara daring. Mereka rutin rapat setiap hari membahas pekerjaan mereka secara daring. Tapi tentu saja harapannya walaupun secara online ya, ini tidak mengurangi kualitas dan target capaian pekerjaan masing-masing gitu. Nah, selain dari bidang kesehatan atau mungkin ada bidang-bidang lainnya, pandemi COVID-19 ini menurut teman-teman dampaknya apa sih terhadap perkembangan Smart City? Ya, ini berarti artinya kita membicarakan terkait relevansi Smart City tersebut dengan pandemi COVID ya. Seperti yang kita ketahui gitu 2 tahun lalu ketika protokol kesehatan harus dijalankan, kemudian membatasi tatap muka juga ya, itu kan ada perubahan pola hidup yang cukup drastis. Semua aktivitas kita dibatasi seperti itu, termasuk dengan pelayanan-pelayanan yang pada umumnya yang seharusnya bisa dilakukan tatap muka langsung atau datang ke kantor langsung menjadi tidak bisa gitu karena mengharuskan adanya pembatasan sosial gitu. Nah, pada ranah birokrasi, untuk digitalisasi menuju smart government ini mulai digalakkan tuh pada saat COVID itu. Makanya pelayanan publik itu dibuat secara daring. Banyak ya pelayanan-pelayanan publik yang dibuat secara daring. Artinya krisis tersebut secara tidak langsung membuat akselerasi sebuah kota atau pemerintah dalam membangun smart city. Yang awalnya mungkin pemerintah tersebut masih setengah-setengah, namun karena memang dipaksa oleh sebuah kondisi pandemi, maka pemerintah tersebut mau tidak mau dan harus bisa untuk menerapkan pelayanan berbasis teknologi atau digital seperti itu. Baik, jadi COVID-19 ini justru mempercepat ya, atau sebagai akselerator perkembangan Smart City ya. Oke. Tidak terasa nih sudah cukup banyak juga hal-hal yang kita diskusikan mengenai Smart City, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, pilar-pilar, implementasi, tantangan, dan peran-peran serta keterkaitan Smart City dengan pandemi COVID-19. Nah, dari diskusi kali ini dapat kita simpulkan bahwa sekarang ini kita sudah memasuki era baru, yaitu era Smart City, yang meliputi banyak aspek dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dari mulai aspek kita pekerjaan sebagai ASN, kemudian pendidikan, transportasi, transaksi kita sehari-hari, dan lain sebagainya. Dan sebagai seorang ASN, kita harus mampu beradaptasi dengan baik dan menerapkan aspek yang tadi sudah disebutkan, yaitu aspek smart governance atau tata kelola pemerintahan yang cerdas dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, untuk diskusi kali ini saya kira sudah cukup. Saya mohon izin untuk mengakhiri diskusi kali ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi siang ini. Sangat bermanfaat ya dalam membuka wawasan kita mengenai Smart City, dan semoga kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya mampu mengoperasikan teknologinya, namun juga mengubah mindset kita menjadi lebih smart. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.